Halo teman-teman, selamat datang di channel Yazid iTech. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru dan penting banget buat kalian yang suka bikin film, yaitu cara menjual film. Bikin filmnya aja udah susah, jualnya ternyata lebih susah lagi. Daripada film kalian cuma nganggur di hard disk, mending kita belajar bareng-bareng gimana caranya biar film kita banyak yang nonton dan menghasilkan uang. Di video kali ini kita akan bahas tuntas mulai dari tempat jualan film, cara dapetin distributor, cara dapet uang dari film, sampai strategi biar film kita terkenal. Pokoknya lengkap deh kayak paket komplit, siapkan catatan kalian dan jangan lupa siapin juga kopi sama cemilan biar makin seru belajarnya. Yuk simak videonya sampai habis. Oke, teman-teman, setelah capek-capek bikin film, sekarang waktunya kita cari tempat buat jualan filmnya. Kayak jualan bakso, kita harus cari tempat yang strategis dan ramai pembeli kan. Nah, di dunia perfilman ada banyak tempat jualan film yang bisa kita pilih. Pertama, ada tempat nonton film online kayak Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, dan masih banyak lagi. Kelebihannya, tempat-tempat ini punya banyak banget pelanggan. Tapi, saingannya juga susah banget ya. Kedua, ada tempat jualan film online kayak YouTube, Vimeo On Demand, dan iTunes. Di sini kita bisa lebih bebas nentuin harga dan cara bayarnya. Tapi, kita harus lebih giat promosiin film kita sendiri. Ketiga, jangan lupakan festival film. Festival film masih jadi tempat keren buat memperkenalkan film kita. Siapa tahu film kita bisa menang penghargaan dan dilirik sama perusahaan film besar kan? Intinya, tourism di Spintip Pils tempat jual yang paling cocok buat film kalian. Mendapatkan distributor atau perusahaan yang mau membeli film kita itu kayak nyari pacar teman-teman. Susah-susah gampang, tapi kalau udah nemu yang cocok, wah hidup jadi lebih mudah. Nah, cara pertama untuk mendapatkan distributor adalah dengan mengikuti festival film. Di sana banyak distributor yang mencari film-film bagus untuk mereka beli dan jual lagi. Makanya penting banget untuk membuat film yang bagus dan menarik perhatian ya. Kedua, kita bisa coba hubungi distributornya langsung. Tapi jangan asal kirim email atau telepon aja ya. Pelajari dulu distributor tersebut, film-film apa saja yang pernah mereka jual, dan pastikan film kita sesuai dengan yang mereka suka. Ketiga, kita bisa pakai jasa calo film. Ibaratnya calo ini adalah mak komblang yang akan menjodohkan film kita dengan distributor yang tepat. Mereka punya banyak kenalan dan pengalaman di dunia perfilman, jadi bisa bantuin kita untuk mendapatkan penawaran terbaik. Ingat teman-teman, mendapatkan distributor memang nggak gampang, tapi bukan berarti nggak mungkin. Yang penting kita harus semangat, pantang menyerah, dan terus berusaha. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu teman-teman. Setelah film kita berhasil dijual, saatnya kita bahas soal uang, dan uang. Ada beberapa cara untuk mendapatkan uang dari film, yaitu pertama, jual izin nonton film. Jadi kita kasih izin ke distributor untuk nayangin atau jualin film kita dalam waktu tertentu dengan bayaran sejumlah uang. Semakin besar perusahaan distributornya dan semakin luas wilayah jualannya, semakin besar juga uang yang kita dapat. Kedua, bagi hasil. Biasanya, cara ini berlaku untuk tempat nonton film online. Kita akan mendapatkan bagian dari pendapatan setiap kali film kita ditonton atau diunduh. Semakin banyak yang nonton film kita, semakin besar juga uang yang kita dapat. Ketiga, jualan merchandise. Nah, kalau film kita udah punya banyak penggemar, kita bisa nih jualan merchandise seperti kaos, topi, poster, dan lain-lain. Lumayan kan buat nambah-nambahin uang jajan. Intinya teman-teman, ada banyak cara untuk mendapatkan uang dari film. Yang penting, kita harus jeli melihat peluang dan data pintar mengilisih. Bab 4, Self-Distribution, jadi bos untuk film sendiri. Buat teman-teman yang punya jiwa bebas dan ingin pegang kendali penuh atas film kalian, self-distribution bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan menjual film sendiri, kita bebas nentuin harga, tempat jualan, dan cara promosi yang ingin kita pakai. Ada beberapa cara untuk menjual film sendiri, yaitu pertama, jual film lewat website pribadi. Kita bisa bikin website sendiri dan nawarin film kita langsung ke penonton. Kelebihannya, kita nggak perlu bagi hasil dengan tempat jualan lain. Kedua, manfaatkan tempat jualan film online seperti Vimeo On Demand, Gumroad, dan Selfie. Tempat ini memudahkan kita untuk mengunggah, mempromosikan, dan menjual film kita secara online. Ketiga, adakan acara nonton bareng film kita.
Kita bisa sewa bioskop kecil, aula, atau kafe untuk nayangin film kita dan jual tiket ke penonton. Jualan film sendiri memang butuh usaha ekstra, tapi hasilnya sepadan kok. Under this age period, 1000 years filman yang betes robot simerchment sebrand. Bab 5. Negosiasi kontrak, jangan sampai terjebak. Negosiasi kontrak itu ibarat main catur, teman-teman. Kita harus pintar-pintar membaca langkah lawan dan membuat strategi agar mendapatkan hasil terbaik. Nah, saat menandatangani kontrak jual beli film, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, hak eksklusif. Pastikan kita benar-benar paham apakah kita memberikan hak eksklusif kepada distributor atau tidak. Hak eksklusif berarti hanya distributor tersebut yang boleh nayangin atau jualin film kita di wilayah dan jangka waktu tertentu. Kedua, bagi hasil. Jangan sampai kita tergiur dengan angka besar di awal, tapi ternyata bagi hasilnya nggak adil. Pastikan kita mendapatkan bagian yang pantas dari penjualan atau penayangan film kita. Ketiga, jangka waktu kontrak. Perhatikan baik-baik berapa lama kontrak jual beli film ini berlaku. Jangan sampai kita terikat kontrak yang terlalu lama dan merugikan kita nantinya. Keempat, hak cipta. Pastikan hak cipta tetap melekat pada kita sebagai pembuat film, meskipun film tersebut sudah dijual oleh pihak lain. Ingat teman-teman, jangan takut untuk bertanya, negosiasi, dan perjuangkan hak kita sebagai filmmaker. Bab 6. Strategi pemasaran, bikin film jadi viral. Oke teman-teman, film kita sudah siap. Sekarang saatnya memikirkan strategi pemasaran agar film kita bisa mencuri perhatian penonton. Pertama, manfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Buat akun di berbagai platform media sosial untuk mempromosikan film kita. Unggah trailer, poster, dan konten menarik lainnya. Kedua, buat trailer yang bikin orang penasaran. Trailer itu ibarat etalas toko. Kalau etalas menarik, orang pasti penasaran. Begitu juga dengan trailer film. Buatlah trailer yang singkat dan padat. Ketiga, jangan lupakan kekuatan iklan online. Gunakan Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads. Keempat, adakan acara nonton bareng dan diskusi film. Ajak penonton untuk ngobrol langsung dengan para pemain dan kru film. Hal ini bisa bikin penonton merasa dekat dengan film kita. Ingat, promosi film itu ibarat lari maraton, bukan lari cepat. Kita harus konsisten dan terus berinovasi untuk film speksis. Bab 7. Persiapan sebelum jualan, siapin amunisi lengkapnya. Sebelum film kita siap dipasarkan, ada beberapa amunisi penting yang harus kita persiapkan, teman-teman. Ibarat mau perang, kita harus siapin senjata dan strategi yang matang dong. Pertama, buat press kit yang informatif dan menarik. Press kit ini berisi informasi lengkap tentang film kita, mulai dari sinopsis, biodata sutradara dan pemain, poster, trailer, hingga foto-foto behind the scene. Press kit ini akan sangat membantu media dan blogger untuk meliput film kita. Kedua, siapkan trailer dengan berbagai versi. Selain trailer utama, buatlah juga teaser trailer, character trailer, dan trailer dengan durasi yang berbeda-beda untuk diunggah di platform yang berbeda. Ketiga, buat materi promosi yang menarik. Selain poster dan trailer, kita juga bisa membuat banner, flyer, merchandise, dan konten-konten kreatif lainnya untuk mempromosikan film kita. Keempat, jangan lupa untuk membangun jaringan dan relasi dengan media, blogger, influencer, dan komunitas film. Ajak mereka untuk menonton film kita dan memberikan review atau liputan. Ingat teman-teman, persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan dalam memasarkan film kita. Bab 8. Hak cipta, jaga karya kita. Teman-teman, film itu adalah karya seni yang berharga, maka dari itu kita harus melindunginya dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan mendaftarkan hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus pencipta yang ada secara otomatis setelah suatu karya dibuat dalam bentuk nyata. Artinya, begitu kita selesai membuat film, secara otomatis kita sudah memiliki hak cipta atas film tersebut. Namun, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat, sebaiknya kita mendaftarkan hak cipta film kita ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Dengan mendaftarkan hak cipta, kita bisa pertama, mencegah orang lain mengklaim atau menggunakan karya kita tanpa izin. Kedua, mendapatkan perlindungan hukum jika ada yang melanggar hak cipta. Ketiga, meningkatkan nilai jual karya kita. Ingat teman-teman, kendungan cipta adalah bentuk aksesoris sembilan kepresan. Outro, siap jualan film.
Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa tips dan trik jitu untuk menjual film kalian. Ingat, menjual film memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Kunci utamanya adalah sabar, telaten, dan pantang menyerah. Teruslah belajar, berinovasi, dan kembangkan diri kalian sebagai filmmaker. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memasarkan film kalian dengan sukses.